haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ibu Direktur dan Bapak Komisaris, ini perusahaan KKN Pak DPR. Ini suami istri situ, kalau temuan ini KKN besar ini. Staf anaknya ini, ini terasa. Tapi mudah-mudahan kita rasakan semua. Saya pun pernah ikut, Masya Allah. Ibu ini, Umi ini kayak kancil. Dan nggak ada capek-capeknya makhluk satu ini. Melayani jamaah luar biasa. Mudah-mudahan beliau diberi keberkahan selalu, sehingga bisa memajukan akhirat untuk jamaah. Dan itu, dan satu lagi mungkin yang saya terharunya, tidak berhitung soal apa ini namanya? Uang. Nah itu Pak. Polos. Ya, dia rela itu. Tidak ada hitung-hitungan soal itu. Itu yang betul-betul Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, pertama kita tentu bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau hari ini kita kehilangan harta, kita masih bisa mencarinya besok. Pak ya. Hari ini kita kehilangan kekayaan, kita masih bisa mencarinya besok. Hari ini kita kehilangan jabatan, masih bisa nyari besok. Hari ini kita kehilangan istri, masih bisa nyari. Jangan. Ada istri saya di belakang kanan. Bisa disomasi saya. Artinya kalau kita kehilangan harta hari ini, kita berkesempatan mencarinya besok. Tapi kalau hari ini kita kehilangan kesempatan, maka kita akan kehilangan kesempatan itu untuk selamanya. Karena waktu tidak akan terulang. Sampai Allah turunkan satu surat khusus terkait kesempatan. Wal asri innal insana lafi. Allah bersumpah atas nama waktu. Coba sekali. Ya. Kalau orang Arab, ada orang Arab di sini? Arab nengdi. Kalau di saya banyak itu. Arab nengdi. Ya. Kalau orang Arab bilang al waktu kasaif, waktu itu laksana pedang. Ya pedang itu Bapak bergantung yang make. Kalau pedang digunakan oleh orang yang ngerti cara menggunakan pedang, maka pedang jadi senjatanya, perisainya, pelindungnya, bahkan penyelamatnya. Tapi kalau pedang digunakan oleh orang yang gak ngerti cara menggunakan pedang, justru pedang itulah yang akan mencelakakannya. Begitu pula dengan waktu. Ya. Waktu bergantung cara kita menggunakan. Dan hebatnya lagi Bapak, umat Muhammad ini, apapun yang dia lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri bisa jadi ibadah. Coba cek Bapak, cek ya ibu-ibu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu, mana aktivitas kita yang tidak diatur dalam Islam? Silakan cari. Silakan cari. Coba ya, checklist. Dari ibu bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri, mana aktivitas kita yang tidak diatur dalam Islam? Tidak ada, semua diatur. Wait. Bangun tidur minimal baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Karena banyak ibu itu langsung makan bangun itu. Ibu ya, alhamdulillahilladzi ahyana, minimal baca doa. Mau masuk kamar mandi ada caranya enggak? Ada aturannya enggak? Ada. Diatur. Masuk kaki kiri, kanan. Siapa ngomong kanan? Siapa ngomong kanan tadi? Masuk kaki kiri. Apa doa? Baca doa. Apa doanya? Allahumma apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika. Karena ada orang masuk kamar mandi itu tidur, saking seneng ya di kamar mandi. Banyak. Masuk kaki kiri baca doa, di kamar mandi tunaikan keperluan secepat mungkin, keluar kaki kanan baca doa, diatur.
pakai baju diatur, semua diatur, tidak ada yang nggak bisa diatur, yang nggak diatur bisa. Dan itu Bapak Salaf, wajar Allah katakan rugi. Begitu banyak kesempatan, begitu banyak aktivitas, tapi tidak bernilai ibadah. Maka Allah sebutkan yang tidak rugi itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Gitu kan? Maka isi waktu kita dengan amal soleh. Ini tausiah singkatnya berapa menit ini Pak? 1 jam. Karena singkat itu 1 jam. 1 jam. Karena kultum itu bergum tafsir nih Pak anggota DPR ya. Masya Allah. Lupa diperkenalkan ini tadi. Ya. Kultum itu multi tafsir, bisa kuliah 7 menit. 70 menit. Aslinya Pak. Nah, Pengembangannya 17 menit. 70 menit. Pendalamannya 70 menit. Berikutnya kuliah terserah antum. Jadi yang mana ini? Terserah. Tentu ya. Sampai subuh Bu ya. Awas kalau pergi dari sini. Bapak saudara sekalian. Siapa yang ingin umroh lagi? Semua ya? Gimana caranya? Nabung Pak. Cara singkatnya begitu Bu ya. Tapi cara kedua Ibu, fasilitasi orang umroh kita itu. Itu caranya. Nah, gini Bapak saudara sekalian. Kita dijudulkan ini silaturahmi. Ada orang di Rasulullah jelaskan Bapak Ibu sekalian. Setidaknya ada 2 manfaat besar silaturahmi itu. Yang pertama, manjangkan Umur. Apa maksud manjangkan umur ini Bu? Pernah nggak Ibu berdoa, Allahumma tawil umurona. Ya Allah panjangkan umur. Apa mana panjang umur? Umur yang bermanfaat. Ya, saya tanya sekarang. Nabi Nuh berapa umurnya? Berapa ratus tahun? Ya Allah Karim. Ini sekolah nggak sih dulu? Nabi Nuh berapa umurnya? 950, Masya Allah. Ada yang nyebutnya 1000 tahun. Rasulullah Muhammad berapa tahun? 63. Mana yang panjang umurnya? Nabi Nuh. Salah. Coba sekalian. Coba kita baca Pak Dewan kalau kita sedikit menganalisa. Artinya apa? Lihat Nabi Nuh itu 1000 tahun umurnya. Dibandingkan Rasulullah SAW 63, berapa banding berapa itu? Tapi sekarang saya tanya, mana yang panjang umur di antara kedua Nabi itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Berarti bukan soal lamanya hidup. Coba, kan saya tanya Ibu. Ada orang umurnya 80 tahun, tapi dia gunakan atau 100 tahun, dia gunakan ibadah hanya 20 tahun. Coba ya. Tapi ada orang umurnya 50 tahun, tapi dia gunakan ibadah selama 30 tahun. Mana yang panjang umurnya? Yang 30 tahun. Itu, coba berpikir itu. Pernah dulu zaman Rasul Ibu, sahabat tuh cemburu lah. Rasul, enak bener ya Nabi Nuh itu 1000 tahun ibadahnya. Ya. Nabi Rasul Raksan, nah kita kecil 60-70 tahun. Fasilitas yang diberikan Rasulullah, kita ngejar umur yang 1000 tahun itu. Pertama, ada ibadah tertentu di tempat tertentu, di waktu tertentu, Allah lipatkan sampai ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Contoh Ibu, sholat di Masjid Istiqlal Jakarta dibandingkan Masjid Nabawi berapa kali lipat? 100. Berapa? 1000. Ada oke ya? Istiqlal sama Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000. Kekejar nggak Nabi Nuh? Kejar. Maka ada orang yang habis haji nggak sholat lagi. Kenapa Bapak? Kira-kira Bapak ketahui dan Bapak kira-kira? Dia nih. Bapak boleh nyambung? Ya Pak? Ada Pak. Kenapa? Dia ngitung pakai kalkulator. Iya. Surat di apalagi kalau haji di Madinah saja 8 hari kalikan 40 kalikan 1000 kan 40.000. Pindah ke Mekah haji, oke, dikurang al-muznah 25 hari efektifnya, 25 kali 5 kali 100.000.
Berapa ibu? Banyak ibu. Mak hitung lagi ke Lampung. Pulang-pulang pre nggak sholat. Ini namanya konseler ini Pak. Coba. Kenapa? Ada waktu tertentu di tempat tertentu Allah lipat gandakan amal. Salah satunya tanah suci. Masya Allah ibu. Maka kalau ibu ini memanjangkan umur, bukan soal minta dari 65 jadi 70. Tidak usah pilih, itu sudah ada jatah masing-masing. Ini 60. Udah berapa sekarang bu? Ini udah lewat berarti bu. 62 masih muda begini, Masya Allah. Ya bu ya? Itu umur misal kalau jatah kita 65, nggak bisa dirubah lagi jatah itu. Sudah tertulis ibu 65 ini berapa? Enggak, jatahnya berapa? Enggak tahu ya? Nggak bisa kita rubah soal jatah hidup, nggak bisa kita rubah. Tapi yang bisa kita rubah, bagaimana 65 tahun itu senilai dengan 1000 tahunnya Nabi Nuh. Itu yang kita target. Bisa ibu? Salah satu fasilitas yang Allah berikan, berusahalah ibadah di tanah suci. Itu cara kita ngejar 1000 tahunnya Nabi Nuh. Ya, ya. Ibu sedekah, di Quran dikatakan sedekah itu. Ya Allah bayar berapa sedekahnya? Siapa yang tahu? Berapa kali? 700. Berapa? 700 kali. 700 kali lipat. Dan Al-Baqarah 21. Ibu ya? Ibu sedekah 1000, Allah hargai 700.000. Masya Allah. Maka ibu ngitung uang. Kalkulator. Pakai apa? Kalkulator. Kalau ibu ngitung uang pakai kalkulator pasti rugi. Saldo 1 juta disedekahkan 100.000. Nah, nggak kena 1 juta lagi duit. Ada orang Lampung di sini? Nggak ada. Sedih bener di Lampung ada orang Lampung. Ini Pak Dewan haruslah kan, pokoknya harus Lampung semua Pak Dewan ya. Ya kan? Kalau kita ngitung pakai kalkulator rugi Bapak. Jangan pernah Bapak hitung uang Bapak dengan ibadah, nggak nyambung kita. Punya 1 juta, sedekahkan 100.000. Berapa Allah itu? Kita hitung. Uang kita sisa 900 tambah 100 kalikan 700 berapa? Coba ya. Jadi jangan pernah Bapak hitung duit Bapak dengan ibadah. Allah banting logika baik Rasulullah Pak. Ibu kalau kemudian subuh berapa rakaat Bu? 2 rakaat. Berapa menit? Enggak sampai 5 menit. Berapa menit? Enggak sampai 5 menit. 3 menit Bapak, 3 menit Pak ya. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, kedua baca Al-Ikhlas. Itu langganan. Coba ya. Bapak izin. Qobliyah subuh yang cuma 2 rakaat, nilainya pun hukumnya juga sunnah, ringan pula. Ya Bu ya. Berapa harganya Pak? Dunia dan isinya. Masya Allah. Maka ibu, waktu bermanfaat itu jangan pernah ibu berhitung harta dengan ibadah. Nggak nyambung. Ibu ya, nggak nyambung. Ini sekalian. Maka umur yang panjang itu isilah umur kita dengan amal soleh. Ibu ya. Ini udah berapa menit ini? 5 menit lagi. Masya Allah kali. Baru 2 menit. Berarti mati jam 5. Ya Bu. Yang itu pertama misalkan. Panjangkan, kemudian berubah persepsi Bapak. Nabi Isa itu cuma 33 tahun. Ya kan? Dan seterusnya. Maka panjang umur bukan lama hidup. Tapi berapa persen umur yang kita gunakan untuk beramal. Dan Allah berikan fasilitas lebih. Ibadah tertentu, di waktu tertentu, di tempat tertentu. Cermat-cermatlah memilih ibadah-ibadah istimewa itu. Agar umur kita panjang di hadapan Allah. Yang kedua ibu sekalian, silaturahmi itu kata Rasulullah menambah rizki. Coba hati-hati Pak, rizki jangan dimanai. Fulus. Apa namanya ini? Fulus. Jari. Dari mana duit? Ibu ini datang bisa duit. Ini juga bilang duit. Gimana ceritanya? Pak Dewan apa namanya Pak Dewan? Beda lagi ya. Ibu ya. Sering kita dengar. Betul, nggak mungkin Rasulullah bohong. Ibu ya.
Kita sudah sepakat Rasulullah tidak mungkin bohong bahwa silaturahmi itu menambah rizki. Cuma rizki tolong jangan dipersempit. Ibu ya? Iya salah satunya. Cari. Ay Bapak. Yang tadi deh Pak, yang sekarang beda lagi. Ya Pak ya? Ya, itu boleh fast. Rizki dari Allah itu Bapak. Saya luruskan. Ada 3 jenis. Pertama, betul fasilitas dunia. Ya. Kalau rizki tentang fasilitas hidup di dunia, nggak usah kita Pak. Hewan pun Allah penuhi. Ya Pak ya? Hewan pun Allah cukupi. Nggak usah maaf kita orang Muslim. Mereka yang apa tuh? Tahun Muslim. Kafir sama non Muslim. Ada lagi nonis, apa lagi nonis? Kafir susah amat. Iya, kafir. Berani nggak bilang kafir? Berani. Nah Quran juga bilang begitu. Kuliah ayuhal Kafirun. nggak ada kuliah ayuhal ghairul muslim, nggak ada itu. Ibu ya. Lah kalau soal rizki dalam bentuk fasilitas dunia, jangankan kita, orang kafir pun Allah perlu, malah kadang-kadang lebih mereka. Ibu ya. Soal itu. Dia ibu yang taat, maaf ambil berusaha taat, rajin ibadah, hidupnya gitu. Apa Bu? Ini punya begadang nih Pak. Aduh, udah, masya Allah. Kalau bapak ke begadang biar dia aja lah. Ya, berapa persen? Masya Allah. Sudah, mudah-mudahan lancar udah usahanya. Amin. Ya begadang grup Bu. Jadi itu anaknya Pak Nasir Sultan Bagido. Saya perkenalkan, mudah-mudahan dan seterusnya. Ya, itu kalau hanya soal punya mereka juga punya. Bahkan kadang-kadang kita yang maaf berusaha taat, rajin ibadah, seterusnya hidupnya gitu-gitu aja. Motor nggak ganti-ganti dari dulu. Di engkol orang gelem, udah capek baru gelem. Keluarkan macet lagi, dorong lagi. Lah mereka yang naudzubillah malah tentang Allah dan seterusnya, kaya raya. Kalau soal rizki fasilitas hidup, semua Allah beri. Satu. Coba. Yang kedua Bapak, apa rizki itu? Kesehatan. Jangan dikira Pak. Salah satu nikmat yang Allah berikan Bapak yang seterkan itu sehat. Coba. Kalau menyambut nikmat yang berbentuk material, lisan kita udah biasa, alhamdulillah Pak ya. Rumah selesai dibangun, alhamdulillah. Anak kita lulus kuliah, alhamdulillah. Anak kita nikah, alhamdulillah. Suami kawin lagi, alhamdulillah. Astagfirullah ya Allah Ibu. Alhamdulillah masih laku. Ya. Itu kita menyambut nikmat yang berbentuk material. Luar biasa kita. Tidak ada masalah dengan itu. Alhamdulillah. Ya baik. Pernah nggak kita ngucap alhamdulillah karena kita sehat? Mau tidur terima kasih ya Allah engkau hantarkan aku dalam kondisi sehat. Bangun tidur terima kasih ya Allah engkau bangunkan aku dalam kondisi sehat. Lagi-lagi kita lupa. Oh ya. Saya ingin kita lebih mensyukuri sehat. Ibu pernah masuk rumah sakit? Pengen? Kalau pengen nanti nggak usah loncat di jendela. Oh ya? Ada mobilnya bilang, masuk. Nah, naudzubillah ini kan. Ada orang di rumah sakit itu naudzubillah itu bernafas dengan bantuan tabung gas. Ya Allah karim. Emang mak-mak tuh situlah pikirannya. Kompor. Kalau ada tabung tuh gas itu urusannya yang 3 kilo gitu. Ya, memang latahnya begitu Bu ya. Bernapas dengan bantuan tabung Oksigen. Pernah nggak Bapak Ibu tanya berapa harga satu tabung oksigen? Nggak usah dicek benar salahnya Pak, nggak usah lagi. Anggap saja 100.000. Kalau nafas kita mengandalkan tabung itu Ibu, bukan mustahil 1 hari 1 malam kita habiskan 1 tabung oksigen. Sekarang kita hitung. Kalau umur kita 30 tahun saja, kalikan 365 hari, kalikan 100.000. Itu baru biaya oksigen.
Dan sampai detik ini kita menikmati oksigen gratis dari Allah. Tidak pernah kita hitung. Coba. Nauzubillah, ada orang jantungnya diganti jantung plastik. Berapa harga jantung plastik? Puluhan juta. Biaya masangnya puluhan juta. Daya tahannya katanya. Jangan nyoba-nyoba itu. Ya, nggak usah nyoba-nyoba, nggak usah. Katanya 3 tahun. Lah kalau umur kita 30 tahun saja, kita sudah butuh 10 jantung. Sampai detik ini pun kita menikmati jantung gratis dari Allah. Tidak pernah kita hitung. Nikmat besar itu. Ibu ya. Cara mensyukuri sehat ibu bapak sederhana. Jaga organ tubuh kita, jangan sampai rusak. Sekarang saya tanya ibu, yang merusak paru-paru apa bu? Rokok. Saya nanya ibu, nggak nanya bapak. Ibu ya. Yang merusak paru-paru? Yang merusak jantung? Yang merusak saluran pernapasan? Ini untuk bapak-bapak. Pak, mau gak pak? Demi rasa syukur kita kepada Allah tentang sehat, sepakat mulai hari ini kita berhenti merokok. Setuju? Setuju. Setuju. Bodoh. Oh, apalagi orang Lampung pak, susah. Kenapa? Dalilnya kuat. Orang Lampung tuh tapi terjemahkan pakai bahasa Lampung. Warka'u ma'arrokiin. Tapi terjemahkan pakai bahasa Lampung. Ngehukuk lah bersama orang-orang yang ngehukuk. Jadi kita lah kira-kira bang susah ya pak ya. Coba ya. Ya tapi kalaupun yang belum bisa berhenti, cari ilmunya. Bagaimana ilmunya? Cari cara meminimalisir mudaratnya. Saya nggak bicara hukumnya bu ya. Itu rizki. Yang kedua ibu, rizki besar apa? Kalau rizki yang bersifat fasilitas dunia Allah berikan kepada siapa saja. Ya rizki yang kedua bapak, khusus untuk kita pak. Jangan dilupakan rizki apa? Rizki dalam bentuk hidayah. Hati-hati bapak. Jasa Allah. Justru nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, nikmat hidayah. Hati-hati pak. Ya, ngaji bukan soal kemauan, sholat bukan soal kesempatan, tapi ngaji dan sholat silaturahmi soal siapa yang dibimbing Allah untuk tetap sujud. Dan semua Allah. Ada fenomena ibu sekalian di zaman Rasul dulu, paman Rasulullah, siapa namanya bu? Abu Lahab, Abu Jahal. Yang baik siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Ya. Saya tanya pak, besar nggak jasa Abu Thalib? Luar biasa. Besar. Dia menjadi Tameng. bodyguard lah ya, menjamin keamanan dakwah Rasul. Sepanjang Abu Thalib masih hidup, tidak ada orang yang bisa mengganggu dakwah Rasul. Hebat, di backup habis. Dia mencintai Rasulullah dan Rasul pun mencintainya. Kira-kira begitu pak. Tapi apakah Abu Thalib mendapat hidayah? Tidak. Tidak. Sampai Rasulullah berdoa seraya menangis, tidak bisa. Allah tidak menghendaki, tetap tidak memberikan hidayah pada Abu Thalib. Itu boleh pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab. Siapa Pak Umar bin Khattab sebelum masuk Islam? Premannya preman. Umar itu pada satu keterangan kalau dia lagi bete, apa bete itu? Hah? Apa bete itu? Saya juga nggak ngerti lah apa bete-bete itu. Cuma bete-bete aja lah, nggak tahu siapa lah itu. Mumet lah gitu bu ya, lagi kesel. Umar kalau lagi kesel pak, itu salah satu penghiburnya ngebunuh temannya. Ayo itu Umar itu, masya Allah itu. Dia kalau lagi bete gitu, oi kawan-kawan ayo kita ke gunung. Tapi salah satu temannya, tolong ya kamu pamit sama bapak ibumu. Pamit, mati diantar jenazah. Itu premannya Umar. Bahkan dia pernah berniat membunuh Rasulullah, tetapi dia dikehendaki Allah mendapat hidayah, maka dia menjadi salah satu pilar terkuat umat Islam. Itu hidayah yahdi mayyasha. Ya, lah kita sekarang insya Allah termasuk yang Allah kehendaki menerima hidayah. Ini nikmat kedua yang hanya Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ibu ya, jadi yang mikirin rezeki itu ya Pak. Itu
Karena terbukti ibu sekalian, yang menggerakkan hati mukmin untuk berbuat bukan ilmu, Pak. Saya akan ngecilin nih Pak anggota. Maaf, bukan ilmu, hidayah. Contoh. Ibu jam 11 malam bawa motor sendirian, nggak pakai jaket, nggak pakai helm, sepi, nggak ada polisi, hujan, ketemu perapatan, lampunya merah, berhenti apa terus? Terus. Coba Bapak anggota DPR mau nih Pak bergaul Pak ya. Bapak tengah malam dibawa motor jam 11 malam mau pulang buru-buru. Udah nggak pakai jaket, nggak pakai helm, sepi, nggak ada polisi. Hujan, ketemu perapatan, lampunya merah. Berhenti apa terus? Terus. Apa terus? Nggak ada polisi. Ada nggak ketentuan lampu merah berhenti kecuali sepi gitu? Lampu merah berhenti kecuali nggak ada polisinya. Nggak ada. Kita sudah diberi Allah pengetahuan tentang lampu merah. Kalau merah berhenti, kuning hati-hati, hijau terus. Kenapa merah masih terus? Melanggar. Ada polisi. Inilah terbukti menggerakkan hati kita untuk berbuat, bukan ilmu kita tentang aturan itu, tapi kesadaran dengan aturan itu yang membangun kesadaran hidayah. Itu dan semua Allah beri. Oke, itu urusan dunia. Senang, maaf ibu. Saya yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin, ainul yakin, apalagi itu, nurul yakin, masjid ya. Ibu, seluruh umat Islam tahu yang namanya sholat. Saya yakin 100%. Dari anak kecil sampai maaf yang sudah tua yang 74 tahun itu kan. Pak Adi, kita orang-orang bareng-bareng kan. Yang mesra benar disana istrinya itu, ya Allah. Kemana berdua makan suap-suapan, ya Allah, cemburu kita lihat. Nggak nyangka tua-tua begitu. Tapi maaf sih. Lewat. Saya yakin-yakinnya dari anak kecil sampai yang tua tahu yang namanya sholat. Saya yakin. Ya. Bacaannya hafal, gerakannya ngerti. Kalau meninggalkan sholat dosa-dosa masuk Neraka. masuk mana nih? Benar. Sepakat dulu kita. Jangan masih khilafiyah apa itu. Tahu persis. Lah kalau boleh saya tanya, kenapa masih banyak umat Islam yang malas sholat? Yuk, jawab. Ternyata benar. Yang menggerakkan dia sholat bukan ilmunya tentang sholat itu, tapi kesadaran. Yang membangun kesadaran itulah hidayah. Bersyukurlah kita masih dibimbing Allah untuk beribadah. Ini nikmat besar yang Allah berikan. Rezeki besar. Dan yang ketiga, dan berapa menit ya? Udah lewat. Ini puncaknya ibu. Yang ketiga, ini yang sangat mahal. Apa kata para ulama? Ridho Allah dan kasih sayang. Itu final. Ibu ya, cita-cita kita satu, mendapat ridho Allah. Ibu ya, kalau kita sudah dan karena tidak semua, ada ahli ibadah masuk neraka, ada ahli maksiat masuk surga. Ya, kenapa? Pada akhirnya nikmat terbesar yang Allah berikan dan betul-betul pilihan yang mendapatkan ini adalah mereka yang mendapatkan ridho radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho pada Allah dan kita pun ridho dan Allah pun ridho pada. Maka bercita-cita hidup kita cita-cita satu, dapatkan ridho Allah. Ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, silaturahmi ini menggerakkan hati kita. Ibu mungkin ya, mudah-mudahan diberi Allah kesempatan ke tanah suci lagi. Amin. Tapi carilah, ajaklah orang di sekitar kita, terdekat kita. Ayo, bangun semangat, manfaatkan waktu. Maaf Bapak Ibu, maaf terakhir saya ngomong. Kalau soal dunia, Ibu, apa yang masih Bapak Ibu bisa dengar? Yuk, kalaupun Bapak Ibu dikasih uang 10 miliar, sekarang ngapain? Ngapain? Bingung. Haji plus 10 miliar, berapa kali haji itu? Setahun. Oke. Ya, ya. Mana bingung? Apalagi kita yang ini yang keras nih Bu. Coba Ibu, apa dunia yang masih bisa kita nikmati? Ya cek. Checklist. Makan. Bayangkan makan yang pengen apa Pak?
Pinang bau, seruit. Asal nih boleh seruit. Ya, pindang, sibak, pindang, bau. Iya, satu iris enak, coba 10 iris. Muntah. Masih enak nggak? Orang awak tuh, randang jo asam padeh loh. Lama kan? Ya Pak ya? Pagi rendang, siang rendang, sore rendang. Sebulan kira-kira. Masih enak? Ya Pak ya? Nah, minum, jus apa yang enak kira-kira? Alpukat, mangga. Iya, kalau segelas seger, seember. Kebun. Masih enak? Oh, punya mobil mewah, nyaris tak dengar. Iya, kalau 1-2 jam di mobil itu. Coba 7 hari 7 malam di mobil itu. Masih enak? Nggak enak lagi. Coba ya. Oh, tidur di hotel berbintang tinggal mencet. Iya, kalau 3 hari. Kalau 3 bulan? Katanya surga dunia suami istri yang masih muda nih. Coba sekali-sekali Pak, masuk kamar kunci dalam 7 hari 7 malam. Masih enak? Enak juga tau. Udah tidurnya mangap, ngiler, ngorok gitu. Dan itulah dunia kan itu Bapak Saudara. Kalaupun Allah beri kita nikmat sekarang, dedikasikan nikmat kita untuk ibadah, endingnya mendapatkan ridho Allah. Optimalkan rizki dunia ini untuk kehidupan akhirat kita. Kalau dunia untuk dunia, rugi besar. Apa kata Buya Hamka? Kalau makan kerja sebatas kerja, kerbau juga Kerja. makan sebatas makan, kera juga Maka. makan. Kawin sebatas kawin. Iya. Apa bedanya kita sama Kambing. ya Pak ya? Nah, itu Bapak saudara sekalian, maka dengan kita bersilaturahmi ini, coba mulai dari sekarang bertekadlah kita umroh lagi atau tidak gunakan atau orang terdekat kita, siapa beri kita kenal, ajak mereka, rubah mindset berpikir mereka. Jangan hanya dunia untuk dunia, jadikan dunia untuk akhirat. Demikian berbeda manfaat kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi